Bahana Cendekia, Bahana Cendekia, Bahana Cendekia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik itu dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar ini. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita seperti mata, kita bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat, diberi telinga untuk bisa mendengar, diberi mulut untuk bisa berbicara, bisa makan, bisa minum. Maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita untuk kita syukuri sebesar-besarnya. Kemudian ada lagi nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena dengan tidak adanya iman di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka kita tidak akan mengenal Allah, maka kita tidak akan mengenal Rasulullah. Tapi karena adanya iman kita dan Islam yang ada di dalam diri kita ini, maka kita kenal kepada Allah, kita kenal kepada Rasulullah SAW, kita bisa sholat, bahkan bisa sholat tarawih sampai bulan Ramadan di tahun ini. Maka kita harus mensyukuri nikmat ini sebesar-besarnya juga hari ini. Hadirin yang mulia, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah dikatakan, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak bersedekah, khususnya di bulan Ramadan seperti bulan Ramadan ini hadirin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW ini adalah manusia yang paling pemurah, rendah hati, yang lurus tutur katanya, yang sangat menepati janji. Dan Rasulullah SAW sangat gemar sekali menjalin tali silaturahim dan kekeluargaan. Siapa saja yang pertama kali melihat Rasulullah SAW, mungkin dia akan takut tak tahu segan. Akan tetapi siapa saja yang mengenal Rasulullah SAW lebih dalam, maka akan timbul di dalam hatinya rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang sudah mengenal akhlak terpujinya Rasulullah SAW, dia akan mengatakan, tidak pernah aku melihat keluhuran akhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW, baik sebelumnya maupun setelahnya. Seseorang yang meminta kepada Rasulullah SAW atas nama Islam, pasti Rasulullah SAW akan memberikannya. Maka hadirin yang mulia, di situ juga diceritakan ada sebuah kisah. Ada seorang pria dari suatu kaum mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta sesuatu. Maka Rasulullah SAW memberikan sekumpulan kambing milik beliau secara cuma-cuma. Maka pria itu dengan senang hatinya kembali kepada kaumnya dan keluarganya seraya berkata, wahai saudara-saudaraku, wahai keluargaku, terimalah dan masuklah Islam, karena Muhammad telah banyak memberi. Dan Rasulullah dan Muhammad juga tidak pernah tidak memberikan orang yang meminta kepada beliau. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir kisah ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak bersedekah. Kita berbanyak bersedekah kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Karena dengan kita mengamalkan amalan sunnah di bulan Ramadan ini, maka pahala akan dilipat gandakan seperti amalan fardu. Karena itu, mumpung kita ini masih di dalam bulan Ramadan, maka perbanyak amal, perbanyak bersedekah
hadirin yang mulia, sebelum Ramadan meninggalkan kita, sebelum pahala tidak bisa dilipat gandakan lagi, maka bersama-sama kita belajar untuk banyak-banyak bersedekah di akhir-akhir Ramadan ini, insyaallah. Insyaallah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ini untuk belajar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia, pemurah, rendah hati, menepati janji, dan yang paling penting adalah menjalin tali silaturahim dan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan juga kepada kita untuk belajar menjadi orang yang dermawan. Karena di dalam kisah tadi juga, dengan kedermawanannya Rasulullah SAW bisa menjadi asbab hidayah. Dengan kedermawanannya Rasulullah SAW, satu orang masuk Islam. Kemudian setelah satu orang itu mengajak lagi kepada kaumnya, sehingga satu kaum masuk Islam. Satu kaum berbondong-bondong masuk Islam karena hanya satu saja, kedermawanan Rasulullah SAW. Maka dari itu kita belajar juga bersama-sama untuk menjadi orang yang dermawan, insyaallah hadirin. Insyaallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan ini berkesan di dalam hati dan bisa diamalkan dan bisa disampaikan lagi kepada orang-orang yang belum tahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi